Sadina Evanalia dan juga Albi Pratama, apa kabar? Sehat, Sadrina? sehat semuanya. Dan juga kali ini tentu aja kita akan ngebahas ya after race yaitu MotoGP Catalunya 2024. Kalau tadi udah ada Peko Bagnaia ya di posisi pertama, ada Jorge Martin dan kedua dan juga ada Marc Marquez nih, ya ampun dari posisi 14 ke 3 gitu ya. Bi, kalau Albi dulu nih gimana menilai balapan hari ini, Bi? Oke, sebelum kita ulas balapan hari ini gimana, tadi kan Sadrina udah nyebut ya, pemenang 1, 2, 3 siapa aja, ada Peko Bagnaia, Jorge Martin, dan juga Marc Marquez. Ini kalau misalnya kita flashback ke 2 minggu lalu, prediksi kita berdua, ini bener ya, pas ya. Ada nama, walaupun gue nyebut 5 nama, tapi 3 nama yang hari ini di podium tuh masuk. Dan lu juga, Sadrina juga nyebut ada apa namanya, Peko, Martin, dan juga Marc Marquez yang bakal podium. Dan ini bener-bener kejadian ya prediksi kita. Berarti lumayan lah ya, kita udah bisa visioner sedikit ya. Nah, kalau kita lihat ulasan race hari ini, memang sih ada beberapa moment of silence ya yang dirasain kayak tahan napas gitu. Apalagi waktu adegan Pedro Acosta nyusul susul-susul sama Peko, udah gitu juga Peko susul-susul sama Jorge Martin di 3 lap terakhir itu kayak bikin ngap gitu loh. Aduh, jangan jatuh, jangan jatuh. Apalagi kemarin di sprint race kan kita lihat bersama-sama kan Peko tuh udah mimpin jalannya balapan, akhirnya dia crash gitu ya di last lap dan itu bikin gondok gitu buat pendukungnya Peko termasuk gue yang ngejaga Peko kemarin ngerasa kenapa sih ini harus terjadi gitu kan. Tapi hari ini cukup puas. Peko sempat ketinggalan gapnya sekitar 0,7 detik gitu dari Martin, tapi lama-lama dia bisa nyusul gitu. Memang kalau bisa dibandingin sama sprint race kemarin yang banyak aksi overtake, di race hari ini overtake-nya nggak terlalu banyak, tapi punya level keseruan yang nggak bisa dibandingin, tapi sama-sama enak lah buat ditonton. Kalau kemarin kita ngelihat Marquez start dari posisi 14, akhirnya finish di P2, sprint race, dan hari ini kita lihat Marquez ajaib lagi, start di posisi 14, bisa finish di posisi ketiga podium gitu. Dimana dia pas udah masuk apa namanya lap-lap ke sisa 18 atau 17 gitu nggak, dia masih stagnan di P8 gitu ya dirinya kalau misalnya bisa dibilangnya, tapi lama-lama habis momen Pedro Acosta jatuh itu juga bikin bikin kesel kenapa jatuh sih gitu kan. Eh, Lama-lama Marquez mulai naik ke 7, ke 6, terus bertengger di 4. Agak lama akhirnya Pak RT kesusul juga dan akhirnya bisa podium. Dan dia tadi dia happy banget karena kalau misalnya kita lihat juga prediksinya, bukan prediksi, targetnya si Marquez kan sebelumnya bilang kalau buat menang mustahil, tapi buat masuk top 5 itu udah bisa bikin dia senang kayak gitu. Kayak gitu sih Din, kira-kira kalau kita lihat Hmm. ulasan tadi. Rasanya Ya, gimana nih? kalau Nilai kalau gue sih jalannya ini, balapan. kalau misalkan ngelihat race hari ini dibandingin sama sprint race kemarin, memang sprint race ya yang paling ngebuat kita wah gitu ya. Nah, tapi kalau yang hari ini memang dari awal itu sebenarnya gue lebih melihat si Pedro Acosta ini. Dari Pedro Acosta kan memang Oke. dari awalnya dia tuh pengen nyalip si Peko, tapi sayang banget ya. Kayaknya sih si Acosta ini tuh nggak manage ban dengan baik karena kan dia nge-push terus tuh di awal gitu kan. Dan kalau kita lihat emang di sirkuit Catalunya ini ya low grip gitu. Kalau misalkan memang nggak manage ban dengan baik, ya crash gitu kan ya. Nah, tapi ya udahlah kalau Pedro Acosta mungkin dia akan ada kesempatan lainnya di apa balapan besok kali ya gitu kan. Nah, tapi memang yang paling disorotin juga sebenarnya Marc Marquez ya di posisi ke-14 sampai akhirnya dia bisa ketiga dan ini kayak di apa namanya di balapan waktu kemarin juga di balapan di Lemang gitu ya. Nah, tapi Iya. kalau Albi juga dengerin apa katanya si Marc Marquez gitu ya setelah yang after race ketika ditanyain sama Loris Capirossi gitu kan. Loris Capirossi juga tadi nanya nih Albi sama Marc Marquez, gimana gitu. Ini kan kenapa lo pilih bannya soft gitu kan yang di belakang gitu. Dan ternyata memang pilihannya si Marc Marquez ini benar gitu. Tadi Marc Marquez juga sempat bilang alasan kenapa dirinya itu memilih ban yang soft gitu karena dia tahu ternyata ini balapan yang bakal sulit gitu karena kan dia berada di posisi 14 gitu. Tadi dia Iya. juga bilang dia tahu kalau bakalan temperaturnya tuh akan naik sampai akhirnya ya dia bisa manage ban terus pilihnya ban yang juga yang bagus gitu, ban yang tepat sampai akhirnya dia bisa pelan-pelan gitu. Awalnya juga si Marquez ini bilang kalau dia tuh startnya nggak bagus gitu. Startnya dia nggak bagus kayak di sprint race. Kan kalau di Iya. sprint race dia langsung ke depan gitu ya. Tapi
Kalau yang sekarang tadi di posisi 8 dulu, terus kemudian dia apa pelan-pelan gitu ya sampai akhirnya menyalip Pak RT yang harusnya ya kalau misalkan memang dia home race-nya hari ini dia bakal podium mesti Ah, ya, tapi ya udahlah Mark Marquez juga tapi dia juga sorry juga loh ke aduh. Alex Espargaro ini gitu Bi. Iya, iya. Iya sih benar setuju. Marquez tadi pas diwawancara sama Lawrence Caprosi dia ngerasa strateginya dia dalam memilih ban belakang soft itu pilihan yang tepat. Karena kita lihat dua pembalap di depannya itu Pecco sama Jorge Martin kan pakai medium-medium ya kalau nggak salah ya. Karena lintasan di Catalunya ini juga jadi keluhan beberapa pembalap termasuk Pak RT yang kemarin bilang kalau tracknya itu nggak segrip di tahun lalu gitu. Di tahun lalu kan dia akhirnya bisa finish juara dengan karakter dia yang dengan apa namanya suka dengan track yang gripnya baik gitu kan sesuai sama ban. Tapi di tahun ini agak sedikit banyak kepleset-keplesetnya gitu. Jadi pemilihan ban jadi salah satu faktor utama di race Catalunya hari ini gitu. Benar-benar benar. Hmm. Nah, Bi kalau lihat Peko ya sebenarnya, kalau Peko waktu kemarin kan udah last lap ya di sprint race gitu, terus dia crash gitu. Aduh, agak nyesek juga sih. Si Peko sendiri memang bilang kan dia memang kesel banget, dia marah banget sama dirinya sendiri gitu Ya. setelah yang waktu kemarin dia apa crash last lap gitu. Terus dia ya bangkit lagi nih di apa di balapan hari Minggu gitu. Nah, Albi melihat di Peko-nya sendiri itu apa yang bisa membangkitkan dia di hari Minggu ini gitu. Oke, kalau misalnya Peko emang mulai dari Lembong kemarin sampai di sprint race kemarin tuh agak gondok dan agak kesel gitu ya. Dia kan juara dunia 2 kali gitu dan dia menjadi salah satu eh, center of mata-mata orang ataupun penonton dari MotoGP saat ini selain Marc Marquez gitu kan. Tapi dia punya punya cara membalap kayak ngejar sesuatu gitu. Harusnya kan dia masih berambisi buat jadi juara dunia gitu kan. Nah, tapi ngelihat kemarin di sprint race dia kayaknya agak sedikit teledor sampai akhirnya jatuh di last lap padahal dia memimpin cukup lama. Terus juga hari ini kelihatannya agak kurang greget gitu. Dia emang sempat fight ataupun battle sama beberapa pembalap ya mulai dari Martin sama Pedro Acosta tadi, tapi buat buat dia menyusul sampai akhirnya dia di depan tuh kayak terlalu berhati-hati gitu. Kayaknya banyak yang dipikirin gitu di kepala dia. Ini gue harus susul sekarang atau gue cari aman karena di Catalunya sendiri kan Peko belum pernah menang kan. Karena beberapa tahun kemarin tuh yang menang kayak dari 2021 tuh ada Fabio Quartararo, terus juga ada siapa namanya Brad Binder, terus juga ada Hmm. siapa lagi lupa. Ya pokoknya bukan Ducati lah, bukan Peko juga. Dia kayak ini antara dia mau ngamanin yang penting bisa finish di P2 atau sebisa mungkin gue kejar nih karena gue masih punya ambisi buat jadi juara dunia. Gap sama Jorge Martin juga masih agak jauh sekitar 40 poin lebih. Dan gue menilai kayak Peko tuh banyak yang dipikirin dan terlalu hati-hati gitu. Dia kayak mau main aman, tapi ambisi dia tuh tinggi kayak gimana ya? Gue pengen lebih, tapi gue gak tahu caranya gimana nih. Yaudah akhirnya dia kelihatan sih terakhir-terakhir mulai sabar, akhirnya bisa menghela nafas, dia bisa nyusul Jorge Martin yang di awal kayak kencang banget kayak gitu sih. Jadi apa ya ngeliat Peko tuh kayak masih wait and see lah. Biasanya dia panas emang mulai di ini ya di paruh kedua musim biasanya. Di paruh pertama biasanya dia masih kayak menilai ataupun memonitor dulu gue harus seperti apa sih kayak gitu. Gitu sih Kayaknya Brin. emang harus ada pecutan gitu ya si Peko ini gitu. Karena kan Ya, kalau waktu kemarin apa di sprint race dia crash, terus udah gitu sempet kan championship poinnya tuh turun kan ya. Terus ya ya benar. mungkin dia berpikir juga gitu kalau misalkan memang mau juara dunia jadi ya harus push gitu kan sebenarnya. Iya. Mungkin dia Nah, juga ini kali gitu. dia ya, karena mungkin di antara yang lain dia kontraknya udah aman sampai 2026, jadi nggak ada target apapun selain ya udah yang penting gue bisa di zona aman, bisa di podium terus, urusan juara dunia ya lihat nantilah kayak gitu. Beda sama pembalap kayak Jorge Martin kan ambisi banget gue harus jadi tandemnya Peko nih tahun depan kayak gitu kan. Gitu. Nah, tadi gue juga lihat ya pas lagi apa abis balapan gitu, terus kayak gitu yang pas mau Hmm. podium si Gigi Dalina nih salaman lagi nih sama si Marc Marquez gitu. Apakah ini sebuah tanda yang bakalan di Mugello gitu kan? Katanya Ducati kan Hmm. Gigi Dalina bakal ngumumin gitu kan siapa yang menjadi rekan satu timnya si Peko Bagnaia gitu di Mugello Hmm. sebenarnya. Nah,
ini juga ada sangkut pautnya gitu ya sama si Alex Espargaro yang udah memutuskan pensiun. Jadi kan ada satu kursi nih sebenarnya yang juga kosong di Aprilia. Ini Hmm. utak-atiknya menurut Albi gimana dengan adanya tadi kode gitu ya, kode dari Gigi Igna, terus kemudian Aprilia juga punya satu kursi kosong. Albi melihatnya gimana? Oke, soal bursa transfer ini jadi hal yang paling panas, tapi paling nggak bisa ditebak juga sampai nanti akhirnya ada pengumuman. Karena sebenarnya dari semua kompleksitas yang terjadi di pedok MotoGP soal siapa aja yang bakal pindah di musim 2025, ini harus nunggu keputusan di Mugello dulu. Dan kuncinya ada di Ducati. Kalau misalnya Ducati sudah menetapkan kun fayakun siapa yang akan jadi tandemnya Pecco di 2025, maka rotasi itu akan berjalan. Jadi kayak misalnya anggaplah Martin akhirnya jadi tandemnya Pecco. Terus Marquez sudah ditetapkan akhirnya tetap di race ini dengan spek motor pabrikan. Nah dari situ akhirnya siapapun bisa bergerak karena Martin udah masuk ke pabrikan berarti yang tergeser kan Enea Bastian ini. Nah Enea Bastian ini sendiri pun sekarang juga masih istilahnya kalau dari kata manajernya Carlo Pernat bilang Bastian ini masih menjadi kandidat tandemnya Pecco di 2025 gitu kan. Jadi ada Martin, ada Marc Marquez, ada Enea Bastian ini. Tapi juga Enea Bastian ini udah ngebuka komunikasi sama dua pabrikan katanya. Yang pertama adalah Aprilia, yang kedua KTM. Tapi belum ada kesepahaman gitu kan. Jadi masih mungkin ngobrol-ngobrol aja kira-kira spek motornya seperti apa, gajinya berapa, mungkin kan yang dibahas hal-hal seputar itu gitu. Nah, kalau Ducati sudah bertitah siapa yang akan jadi tandemnya Pecco 2025, itulah yang akan bisa menentukan siapa-siapanya untuk pindah ke tim mana kayak gitu. Tapi sampai sekarang pun istilahnya masih gelap gitu. Jadi istilahnya udah panas, udah kebakaran, tapi penyebab kebakarannya ini belum ketahuan apa kayak gitu. Nah, soal dalinya yang tadi kita ngeliat juga ngasih selamat lagi sama Marc Marquez, ini emang jadi apa ya? Masih jadi kepusingan dalinya sendiri. Kemarin kan kita juga sempat ngobrolin kan di 2 minggu yang lalu waktu pas di Le Mans. Dan ada isu juga nih, Sdirin. Kalau sebenarnya keputusan untuk memilih siapa pendamping Pecco di 2025 itu semua diserahkan ke prinsipal pedok MotoGP. Jadi diserahkan ke Dalinya, diserahkan juga ke Davide Tardozzi untuk memilih siapa tandemnya. Tapi ada juga dorongan kuat ataupun saran, suggestion dari korporasi besar ya, di mana kan Ducati kita tahu bersama dimiliki sama Audi gitu. Nah, Audi Sport ini divisinya itu mendorong Ducati buat menggait Marc Marquez karena akan banyak multiplier effect yang akan didapatkan oleh Ducati mulai dari sponsor, mulai dari pesonanya Marc Marquez sendiri, lalu juga mulai dari uh, akan membantu promosi daripada Audi Group ya kan, mulai dari Ducatinya, VW Groupnya, Audinya dan segala macam gitu. Jadi untuk bisnis itu bagus. Tapi di sisi lain internal Ducati juga melihat melihat bahwa Jorge Martin ini masih punya peluang karena dia satu cepat, dia juga punya talenta yang baik kayak gitu dan itu nggak boleh dikesampingkan. Kalau misalnya Marquez yang dimasukin ke tim utama, ada kemungkinan Martinnya akan lepas gitu. Jadi gimana caranya Ducati harus memikirkan win-win solution. Martinnya bisa dapat sesuai dengan keinginannya dia, lalu juga Marc Marquez yang nggak lepas, atau bahkan kalau bisa Enea Bastian ini ditempatkan di tim satelit yang bisa menguntungkan dia juga. Karena Carlo Pena bilang Enea Bastian ini di tim manapun nggak masalah. Memang kalau tim pabrikan akan lebih menyenangkan. Tapi yang penting Enea bisa dapat motor yang kompetitif. Jadi sampai sekarang masih gelap, masih belum bisa dipastikan apakah Enea akan ke Aprilia ataukah Martinnya tidak akan dimasukkan ke pabrikan atau lain sebagainya masih gelap. Jadi kita akan tinggal tunggu 1 minggu lagi jawaban dari Ducati kemanakah Jorge Martin akan ditempatkan, Enea tidak akan ditempatkan dan Mark Marquez akan ditempatkan. Gitu sih, Zidrin. Hmm, iya. Kalau gue sebenarnya Gitu, gini, gitu. Bi. Oke, Marc Marquez bisa ke Ducati gitu kan. Tapi kalau lihat bisnisnya lagi gitu kan, Marc Marquez tuh banyak banget sponsor pribadinya gitu kan, kayak Red Bull, kemudian juga ada beberapa sponsor lain kayak Samsung, kemudian Carrera, sorry, Oakley gitu kan. Nah, ini Ya, tuh sebenarnya sponsor-sponsor yang berseberangan juga sama sponsornya Ducati gitu kan. hmm, Nah, ya benar-benar. ya balik lagi sebenarnya kan, apakah nanti memang mau bertabrakan atau si Marc Marquez akhirnya mengalah gitu untuk oke nggak apa-apa gue dapat pabrikan Ducati tapi sponsornya dilepas semuanya atau gimana gitu kan. Nah kemudian sih sebenarnya ini juga.
kalau dari konvers yang waktu kemarin, konvers yang di MotoGP Catalunya, si Marquez tuh juga bilang dia tuh sebenarnya em, masih gimana ya, masih menerima siapa aja gitu kan. Dia juga pernah Ya. bilang yang penting gue tuh dapetnya adalah motor pabrikan gitu kan. Speknya pabrikan entah di mana gitu, warnanya apa, mereknya apa terserah gitu kan. Nah kemarin juga si Marc Marquez bilang di MotoGP yang apa di seri ini, dia bilang yang pasti dia mau berperforma baik dulu gitu. Kemudian kalau Hmm. misalkan memang dia performa baik, ya pilihan juga bakal datang, dia bilang sih gitu. Ya. Nah, yang menarik juga ini, Bi, Jorge Martin gitu. Jorge Martin kayaknya tuh dia apa ya, kayak ngancem gitu sebenarnya, ngancem si Ducati karena si Ya. Jorge Martin juga bilang gini, oke, saya juga menyadari bahwa Ducati itu membutuhkan waktu gitu untuk menentukan siapa rekan satu timnya si Pecco. Tapi saya juga kayak gue juga berhak gitu untuk memutuskan gitu kan. Tadi si si Martin tuh sebenarnya juga bilang dia juga akan memutuskan dalam minggu-minggu depan gitu ya. Jadi kita juga mungkin bisa lihat apakah kalau misalkan si Ducati akan memilih siapa di apa Pasari Mugello dan mungkin juga udah ada keputusan dari Martin kayak gitu sih. Tapi kalau utak-atiknya nih prediksi dari Albi misalkan Hmm. terus di Martin ini ke Ducati gitu terus kemudian Marc Marquez ke sini aja gitu atau gimana kalau Albi? Oh, ini pertanyaan yang sebenarnya sulit buat dijawab, tapi senang untuk dihayalkan gitu ya. Kalau gue kemarin kan minggu lalu gue 2 minggu lalu gue sempat bilang gini kan, Rin, Marc Marquez itu akan lebih menarik kalau misalnya dia ditempatkan di pabrikan nemenin Peko gitu. Tapi setelah gue berpikir ulang dan mencerna juga tadi pernyataan Sabrina juga, kayaknya oke juga nih, eh, Ducati akan menemukan formula win-win solution dan semuanya adalah pembalap-pembalap cepat gitu. Kayak misalnya Peko di tim pabrikan kan udah aman nih sampai 2026. Nah, kalau Martin dimasukin, persaingan mereka ini juga akan bagus gitu. Apalagi Peko sama Martin kan sebenarnya pernah satu tim kan bareng, kalau nggak salah juga di Pramac, terus juga waktu dulu di Moto2 juga mereka pernah bareng, jadi mereka udah sobi lah kayak gitu. Ditambah kalau misalnya Marquez akhirnya ditempatkan di tim yang eh, bisa kompetitif juga, entah itu stay di Gresini ini dengan motor pabrikan, walaupun jatahnya motor pabrikan dari Ducati itu cuma 4 ya, dua punya pabrikan, dua lagi untuk satelit. Nah, komposisi dua satelit ini apakah akan diserahkan semuanya ke Pramac full atau kayak Pramac satu, Gresini satu, kita betul belum tahu. Tapi kalau misalnya gue berharap akhirnya sekarang pengennya sih di tim pabrikan itu Pecco sama Martin, lalu di Gresini itu tetap duo Marquez ya kan, Alex dan juga Mark. Dan di Pramac ini gue berharap diisi sama Enea Bastianini gitu. Karena Enea tuh masih punya potensi, dia udah adaptasi cukup lama di Ducati, jadi sayang kalau misalnya eh, pindahkan ataupun diasingkan gitu. Nah, berarti di Pramac kan dia akan tandem sama Fermin Aldeguer. Kalau misalnya Pramac memang akhirnya tanda tangan perpanjangan kontrak sama Ducati gitu, nggak jadi ke Yamaha. Nah, lalu siapakah yang akan mengisi kursi di Aprilia? Fabio Quartararo udah nggak mungkin karena dia udah perpanjang kontrak, gajinya juga tinggi sekarang. Kemungkinan sih yang bisa mengisi itu rider-rider Italia. Karena kan ini keinginan dari prinsipalnya juga, termasuk Massimo Rivola kan bilang berharap Aprilia ini bisa diisi sama rider dari Itali, motor Itali, rider Itali. Karena sejauh ini kan ridernya Spanyol, ya kan? Maverick Vinales, Alex Espargaro, dan bahkan di satelitnya Raul Fernandez dari Spanyol dan juga Miguel Oliveira dari Portugal gitu. Jadi belum ada pembalap Italinya. Nah, siapa aja nih pembalap Itali yang kontraknya habis 2000, di 2024 itu ada Marco Bezzecchi. Walaupun dia akan di apa namanya dipertahankan oleh VR46, tapi dia punya punya kehendak juga dong, punya punya hak untuk menentukan arah masa depannya dia kemana. Nah, dia berpotensi juga untuk duduk di Aprilia masuk ke tim pabrikan. Karena dia udah cukup puas lah di satelit, dan kemarin juga di 2024 dia cukup cukup punya kesulitan juga untuk pakai Ducati gitu. Nggak pernah masuk lima besar lagi dari awal race kemarin. Lalu yang kedua adalah Fabio Di Gia. Fabio Di Gia juga kontraknya habis di 2024 ini gitu. Dia cuma 1 tahun di PR46. Dia juga mungkin berpeluang walaupun tidak terlalu dilirik sama Aprilia kayak gitu. Lalu yang ketiga itu ada nama Franco Morbidelli. Nah, ini Franco Morbidelli juga prestasinya makin sini makin merosot. Di Pramac aja dia dapat motor pabrikan nggak bisa sespektakuler itu gitu kan, nggak secepat Mark Marquez adaptasinya. Jadi
Kalau gue sih berharap Marco Bezzecchi nih yang bisa masuk ke tim pabrikan Aprilia. Biar di VR46 tuh diisi sama eh, pembalap-pembalap lain yang mungkin juga butuh tempat dan juga butuh penyegaran. Kayak mungkin misalnya gini, misalnya Luca Marini kan kontraknya sampai 2025 nih di Honda. Tapi dia kayak ada isu dia pengen apa Ah, namanya menyudahi kontraknya lebih awal gitu. Joan Mir juga kan pengen ke Trackhouse, pengen naik Aprilia. Nah, siapa tahu akan ada terjadi perputaran di sini yang dari Honda pindah ke Aprilia ataupun ke Ducati atau yang dari Ducati pindah ke Honda demi gaji kayak gitu sih. Jadi ada orientasinya butuh motor kencang, ada yang orientasinya butuh gaji besar. Kira-kira gitu. Gitu, Grin. ya udah. Ya, nanti kita lihat aja gimana keputusan dari Iya, juga prinsipalnya Ducati gitu ya. Karena katanya satu sih minggu akan lagi kan? Heeh, besok ya. Di tanggal 31 Mei kan Iya, ya. tinggal tanggal 31 Race-nya. Mei. Dan itu katanya Mm-mm. juga akan berarti sebelum diumumkan minggu-minggu ini sudah diputuskan harusnya sama Ducati kan? Mm-mm, betul betul. Tadi sih gue setuju ya. Maksudnya dari awal juga gue memang berpikir Martin akan ke Ducati bareng sama Peko. Kemudian juga Marquez tetap di Grace ini. Karena kan ya kalau misalkan tadi Albi bilang Ducati bakal ngasih satu spek pabrikan ke Grace ini, ya Marquez juga kayaknya fine-fine aja gitu kan Fine-fine aja. ke Grace Yang ini. penting Tetap motor di Grace ini. kompetitif. Apalagi kan dia memang senang banget nih kalau misalkan dia bisa satu tim sama adiknya gitu kan. Yes. Nah, Bapaknya Bi, nggak kita pusing kan harus pindah-pindah pedok. betul betul betul. Daripada nanti kalau dia ke Ducati ya sama Peko ya takutnya kan agak agak ya gue nggak tahu ya agak clash juga kah atau apa Iya, gitu iya. kan. Itali dan juga Berpotensi bener. Spanyol gitu. Nah, Hmm. Bi kalau yang untuk ke selanjutnya itu sebenarnya gue pengen ngebahas gini. Waktu kemarin tuh kita sempat bahas regulasi MotoGP 2027 gitu kan. Nah, Yes. untuk yang di 2027 ini istilahnya kayak restart kayak gitu. Maksudnya Yes. restart sistem yang baru, kemudian juga sistem motornya semuanya gitu kan. Nah, ada isu kemudian ada beberapa pabrik-pabrikan lain selain yang udah ada di MotoGP ini kayak BMW gitu ya. Terus juga ada Kawasaki yang bakalan juga tertarik nih untuk ikut MotoGP di Yes. 2027. Nah, kalau Albi melihatnya kayak gimana nih? Oke, soal 2027 restart dari semua tim, kita belum tahu siapa yang akan unggul di 2027 dan seterusnya dengan regulasi baru dengan kapasitas mesin 850 cc, lalu juga bahan bakarnya juga pakai bahan bakar yang baru energi baru terbarukan dan ini semuanya akan benar-benar baru, akan benar-benar fresh. Nah, soal potensi akan adanya tim baru yang ngisi slot di pedok MotoGP itu juga cukup gede. Tapi gue melihat akan ada satu slot aja yang terisi. Karena kan saat ini jumlah tim itu ada 11 ya kan. Dari total seharusnya 12. Karena sebelumnya kan kita tahu bersama ditinggal sama Suzuki di akhir 2022 kemarin. Jadi siapapun yang akan mengisi di pedok MotoGP hanya bisa untuk satu tim aja. Nah, memang sih ada isu-isu yang berkembang bahwa eh, Carmelo Estelita ini udah mulai buka pembicaraan sama beberapa pabrikan, sama beberapa brand. Dua di antaranya ini udah pernah disebutkan. Yang pertama Kawasaki, yang kedua adalah BMW Motorrad. Nah, di mana dua brand ini kan sekarang ikut di ajang World Superbike. Nah, tapi kalau untuk khusus Kawasaki, kayaknya dia udah menutup pintu rapat-rapat untuk gabung di MotoGP dalam waktu dekat ini. Karena berbagai alasan dia mau konsentrasi di World Superbike yang menurut dia itu lebih kompetitif dan punya nilai jual pasar yang juga lebih tinggi ataupun lebih baik buat Kawasaki kayak gitu. Nah, apalagi sekarang di 2025 nanti Kawasaki itu mundur dari World Superbike karena dia akan memajukan anak perusahaannya itu Bimota yang diakuisisi di 2019 lalu yang nanti kemudian dia akan fokus untuk ngembangin mesinnya aja. Jadi untuk rangka dan segala macam dia akan berfokus ke Bimota dan tidak akan mengikuti kegiatan ajang balap lainnya. Nah, tapi satu brand terakhir yaitu BMW Motorrad yang saat ini pembalapnya adalah Toprak Razgatlioglu, salah satu superstar di World Superbike, istilahnya kayak Marc Marquez-nya di Superbike lah. Ini dari 2020 sebenarnya sama Dorna udah disenggol-senggol. Ayo dong gabung dong ke MotoGP dong. Kayak gitu. Kita masih kurang satu slot nih. Kayak gitu. Tapi lagi-lagi BMW menolak sampai akhir 2022 kemarin. Karena memang ingin berfokus dulu di
World Superbike. Alasannya apa sih dia nggak mau gitu? Yang pertama adalah mahal. Ya, mahal ini menjadi salah satu hal yang paling krusial karena kan butuh kos gede buat gabung ke MotoGP, sedangkan dia juga harus konsentrasi di World Superbike. Yang kedua, dia udah ketinggalan jauh, dimana kan regulasi 1000 cc ini udah cukup berjalan lama kan. Kalau misalnya dia tiba-tiba gabung, harus ngembangin ini itu aerodinamika, mesin, elektronik dan sebagainya juga dia akan ketinggalan. Nah, tapi setelah Carmelo Ezpeleta bilang 2027 regulasi mau diperbarui nih, gimana gue masih mau nawarin lagi nih sama kalian. Ternyata CEO-nya BMW Motorrad yaitu Markus Flash bilang, wah boleh juga tuh gitu. Kira-kira apa aja yang harus disiapin? Akhirnya dibuka obrolan nih. Ada obrolan serius di satu waktu antara Carmelo, Carlos, lalu juga manajemen dari BMW pusatnya dan juga BMW Motorrad bahwa ada good willing gitu ya, ketertarikan daripada Motorrad buat gabung ke MotoGP. Selain karena restart, dia juga udah mulai pede karena semenjak Toprak Razgatlioglu di World Superbike masuk ke BMW di tahun 2024 ini, BMW akhirnya bisa podium. Jadi itu kayak menambah apa ya, kepercayaan diri dari BMW buat ikut di ajang balap selain World Superbike. Nah, kita sih berharap BMW ini bisa bergabung gitu ya ke MotoGP karena supaya apa ya iklim kompetisinya juga semakin berwarna. Tim satelit dari satu brand aja tuh nggak mendominasi kayak sekarang kan kita lihat Ducati ada empat ini kan ada empat tim. Satu utama tiga satelit gitu kan terus kayak Yamaha juga kekurangan tim satelit karena nggak ada sama sekali. Aprilia juga baru satu, KTM udah punya satu juga. Nah, kita sih berharap dengan masuknya BMW, dominasi-dominasi kayak misalnya Ducati ini bisa berkurang dan bisa lebih menciptakan iklim kompetitif. Nah, soal siapa pembalapnya mungkin ini juga masih belum bisa dipastikan. Tapi nama Toprak Razgatlioglu berpotensi buat nantinya jadi pembalap BMW kalau misalnya dia jadi masuk ke MotoGP di 2027. Talenta dia bagus, dia bisa ngembangin BMW juga, dan dia masih punya mimpi buat masuk MotoGP setelah di PHP sama Yamaha di Ya. 2023 kemarin yang harusnya Mhm. dia yang masuk tapi perpanjang kontraknya Franco Morbidelli gitu. Walaupun dia sadar kalau misalnya dia meninggalkan Superbike nanti Superbike bisa aja pamornya turun karena sejauh ini yang bisa jadi penyemangat penonton untuk nonton World Superbike adalah salah satunya Toprak kayak gitu sih. Brit. Mhm. Tapi sejauh ini udah 5 tahun terakhir BMW sebenarnya udah ikutan di MotoGP jadi safety car. Oh iya. Ya, itu kan WC. Iya. Oke. Dari tadi kita lihat Gitu. ya, apakah BMW benar-benar masuk ke MotoGP 2027. Tapi yang terakhir ini, prediksi di next race di GP Mugello, kalau Albi gimana prediksinya? Oke, Mugello ya. Mugello itu kan eh, home race-nya para Ducatisti sebenarnya. Kalau gue sih punya ini apa namanya punya eh, prediksi yang akan menang pastinya Peko. Peko bisa Ya. podium satu. Terus Martin mungkin masuk podium dua karena Ducati lagi. Sirkuitnya enak banget buat Ducati, flowing, banyak lintasan lurus. Walaupun tikungannya lumayan tajam, tapi kayak lurusnya tuh banyak gitu. Terus yang ketiganya Marc Marquez. Jadi posisi podium di Mugello nanti mirroring dari podium Catalunya hari ini. Kalau yang gue lihat gitu. Hmm. Karena kalau ngeliat statistik 2023 itu Peko yang menang, 2021 Peko yang menang, 2000 sorry 2000 ya 2023 Peko, 2022 Peko, 2021-nya Fabio Quartararo waktu masih kompetitif dan Gimana? dapat gelar juara dunia di sana. Kayak gitu sih, Brit. Kalau Hmm. Sadria gimana? Prediksi di Mugello Kalau nanti siapa? yang aku sebenarnya kan Mugello ini kan ya Italia ya. Jadi mungkin akan didominasi sebenarnya berharapnya didominasi sama pembalap Italia. Ya pembalap Italia dan Hmm. juga motor Italia gitu kan. Kalau gue sih gak sama sih Bi. Yang pertama tuh Peko ya. Terus dari gitu Hmm. gue rasa kayak anak didiknya Valentino Rossi di mana memang sering di Mugello atau di Misano gitu. Yes. Dia juga akan apa ya istilahnya ya punya spesialisasi tersendiri gitu karena kan dia juga hafal gitu ya hafal sirkuitnya terus udah gitu ya mungkin eh Jorge Martin juga dan juga Marc Marquez gitu tapi kalau untuk yang Italia lagi mungkin ya Marco Bezzecchi tapi kan dia pakai spek yang nggak terlalu Iya. itu juga ya maksudnya nggak ya sekarang performanya juga nggak terlalu bagus sebenarnya kayak gitu Iya, dia itu sih. mengeluhkan kondisi Mm. motornya yang lagi kurang oke buat diadaptasi dari awal musim ini dia emang ngeluhin motornya kayaknya. Tapi tiga orang itu sih. Pedro Acosta gimana? Dimasukin nggak? Masukin.
Padahal dia menjadi Tapi tiba-tiba gitu ya, kayak tadi juga yang pertama, tapi ya mungkin tadi kan kalau tadi dia kurang manajemen sih kata gue sih. Kalau yang di apa seri hari ini gitu. Oke, berarti untuk yang prediksi GP Mugello, Peko, kemudian Jorge Martin lagi, dan juga Jorge ada Martin, yes, mirroring. Kayaknya Jorge Martin berpotensi rebutin 1-2 lah sama apa namanya Peko. Karena mungkin siapa tahu dia udah dapat info atau udah diumumkan statusnya sebagai pembalap mana. Siapa tahu itu nambah semangat buat Jorge Martin. Gitu sih. Vin. Oke, gitu dulu Albi. Untuk yang hari ini kita ngobrol-ngobrolnya, nanti kita lanjut lagi untuk setelah after race-nya GP Mugello ya di tanggal tiga puluh Oke, oke. satu di tanggal 1 Juni ya. 31 sampai 2 Juni ya. Sampai 2 Juni Hmm. 2024. Sampai ketemu lagi di MotoGP Mugello 2024. Bye bye. See you.